Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fayumi Sholehudin dari kelas Manajemen Karyawan 2A Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada video kali ini saya akan mereview dan meresum jurnal yang berjudul IUMKM, aplikasi pemasaran produk UMKM berbasis Android sebagai strategi untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia, yang ditulis oleh Mary Nur Amalia, Yulianto Eko Prasetyo, dan Iswara Maharaini. Langsung saja pada bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang jurnal ini terkait dengan penggunaan aplikasi berbasis Android dalam pemasaran produk UMKM yang ada di Indonesia. Cukup besarnya peran UMKM dalam perekonomian Indonesia menjadi salah satu kesempatan untuk lebih memajukan perekonomian yang ada di Indonesia. Kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar mendapatkan hasil yang maksimal. Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, harus bisa dimanfaatkan dalam mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu melalui IUMKM atau aplikasi pemasaran produk UMKM berbasis Android sebagai langkah prospektif meningkatkan perekonomian di Indonesia. Bagian yang kedua yaitu pendahuluan. Perkembangan UMKM di Indonesia selalu mendapat perhatian khusus dari banyak kalangan, termasuk pemerintah. Pasalnya, peran UMKM dalam perekonomian Indonesia ini termasuk dalam kategori strategis bila diteropong dari jumlah usahanya yang mendominasi, tingginya penyerapan tenaga kerja, besarnya kontribusi dalam pembentukan produk domestik bruto atau PDB, dan sumbangannya terhadap nilai ekspor. Akan tetapi, dalam kenyataannya di lapangan, produk hasil UMKM ini masih menemui kesulitan dalam menembus pasar ekspor. Untuk itu, diperlukan strategi khusus dalam upaya peningkatan daya saing dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ini diperlukan oleh pelaku UMKM. Sebab pelaku UMKM dapat memanfaatkan teknologi seluas-luasnya untuk mengembangkan usahanya sehingga mereka bisa cepat maju dan siap secara global. Selain itu, diperlukan adanya upaya untuk melindungi dan mengenalkan produk UMKM di pasar mancanegara, sehingga produk lokal Indonesia bisa menjaga eksistensinya. Salah satunya yaitu melalui IUMKM. Bagian yang ketiga yaitu pembahasan. IUMKM ini sebenarnya hampir mirip dengan sistem pemasaran barang atau jasa secara online. Bedanya, dalam IUMKM ini, proses jual beli dikontrol dan diawasi oleh pemerintah langsung. Selain itu, yang boleh ikut memasarkan produk dagangannya adalah mereka yang mendapat sertifikat atau izin dari penjamin mutu yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Para produsen UMKM yang ingin memasarkan produknya terlebih dahulu harus mendaftarkan dan menguji kelayakan produk miliknya pada pemerintah yang ditunjuk dalam mengenai hal tersebut, yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM. Setelah mendapatkan sertifikat penjamin mutu, barulah mereka akan memperoleh username dan password untuk dapat mengunggah data-data yang berkaitan dengan produk mereka. Strategi yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan IUMKM yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Kemenristek sebelum dibuatnya aplikasi UMKM ini, dan sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Ekonomi terkait konsep IUMKM. Dalam mewujudkan konsep UMKM ini tentunya melibatkan banyak pihak. Adapun pihak-pihak yang dipertimbangkan dalam mewujudkan konsep ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pemerintah. Pemerintah ini berperan sebagai pengawas dan penyedia dana dalam pelaksanaan IUMKM. Pihak yang kedua yaitu pihak Kementerian Koperasi dan UMKM. Mereka berperan sebagai pembuat kebijakan dan penyeleksi produk UMKM yang akan mendapat sertifikat kelayakan untuk dipasarkan pada IUMKM. Yang ketiga yaitu Kementerian Ekonomi. Kementerian Ekonomi ini berperan sebagai pengawas kegiatan ekspor-impor dan pertumbuhan ekonomi, serta mereka juga berperan sebagai lembaga yang mensosialisasikan konsep IUMKM. Pihak yang ketiga yaitu Kemenristek, Kementerian Riset dan Teknologi. Mereka berperan sebagai tim ahli yang ditunjuk oleh pemerintah dalam membuat aplikasi pemasaran
hasil produk UMKM, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan UMKM dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Pihak yang kelima yaitu perusahaan jasa pengiriman barang. Mereka berperan sebagai mitra kerja dari pemerintah dan pemilik UMKM dalam pengiriman barang menuju konsumen. Dan pihak yang keenam tentunya yaitu masyarakat yang sebagai pemilik UMKM. Mereka berperan sebagai pengguna UMKM untuk memasarkan produknya ke pasar global. Teknik yang digunakan untuk mengimplementasikan konsep UMKM meliputi beberapa tahapan, yaitu tahapan pembuatan web, tahapan sosialisasi dan pendataan serta sertifikasi produk UMKM, kemudian tahapan input data produk UMKM yang bersertifikat ke dalam web, dan yang terakhir yaitu tahap pengiriman barang. Dan bagian terakhir dari video ini yaitu kesimpulan. Pengembangan UMKM di Indonesia mengalami beberapa hambatan dalam operasionalnya. Masih kurangnya pengetahuan mengenai teknologi dan informasi yang dimiliki oleh pemilik UMKM di Indonesia. Kebanyakan produsen di Indonesia ini masih menggunakan peralatan yang sifatnya masih tradisional. Dengan adanya perkembangan teknologi dewasa ini, UMKM harusnya sudah mempersiapkan strategi baru yang akan membawa mereka tetap bertahan dan mampu berekspansi di kancah internasional. Konsep UMKM merupakan terobosan baru untuk memasarkan produk UMKM dalam menembus pasar bebas ASEAN. UMKM yang berbasis aplikasi Android yang secara umum hampir sama dengan sistem jual beli online. Adapun teknik yang digunakan untuk mengimplementasikan UMKM meliputi beberapa tahapan, yaitu tahapan pembuatan web, tahapan sosialisasi dan pendataan serta sertifikasi produk UMKM, tahap input data produk UMKM yang akan dimasukkan ke dalam web, dan tahap terakhir yaitu tahap pengiriman barang. Sekian review dan resume dari saya mengenai jurnal UMKM aplikasi berbasis Android sebagai strategi peningkatan perekonomian di Indonesia. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.